Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa tabadikallati lati adrikna. Konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan daripada saudari kita. Beliau ini bertanya, Kang Mas, apakah wajib berwasilah ataupun berperantara sementara kita itu sudah tahu yang Maha Suci, atau kita sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenyataan dirinya yang lebih nyata daripada segala sesuatu? Baik, kita jawab, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu, tinggal lagi dimusyahadahkan dengan rasa cita batiniah. Nah, di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan untuk berwasilah. Jadi di situ perintah. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullah, bertakwalah kalian. Nah, apa yang dimaksud takwa? Sudah barang tentu takwa itu adalah dekat. Hakikat takwa itu adalah dekat kepada Allah. Hakikatnya ke dalam lagi adalah lebur, menyerahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala apa yang ada pada dirinya. Itulah takwa. Namun apa lanjutan ayat itu? Syarat untuk bertakwa itu ada di lanjutan ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi wabtaghu ini jelas ya, kalau di dalam ilmu nahwu shorof itu fi'il amr. Jadi itu fi'il amr, kata kerja perintah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan wasilah, perantara. Fi sabilihi la'allakum tuflihun. Setelah engkau mendapatkan wasilah, maka bersungguh-sungguhlah, berjihadlah di jalannya, maka kamu akan beruntung. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 35. Maka kalau ini perintah Allah, disitulah secara syariat kita tahu dan menjalankannya. Maka wasilah itu ada banyak. Wasilah itu banyak sekali. Ada wasilah dengan alam semesta, ada wasilah dengan tanah, ada wasilah dengan matahari, ada wasilahnya dengan bintang, ada wasilahnya dengan bulan, ada wasilahnya dengan hewan, dan macam-macam. Ada juga wasilah dengan zikir, wasilah dengan sholawat, ada juga wasilah dengan wali-wali Allah atau guru-gurunya yang belum sempat mengetahui wasilah yang sebenar-benarnya wasilah, perantara yang sebenar-benarnya perantara yang akan betul-betul menyampaikan kepada Allah itu sebenarnya terbit daripada diri Allah Ta'ala juga, yang bukan ciptaan. Dia bukan Tuhan, namun mempunyai sifat ketuhanan. Dia tidak bisa dikatakan diciptakan. Dialah sebenarnya wasilah yang paling cepat dan membuka beribu-ribu, bahkan berpuluh-puluh ribu, bahkan berjuta-juta hijab. Inilah wasilah yang paling tercepat, yaitu cahaya Allah itu sendiri. Bukankah Mas? Bukankah semua itu dari Allah? Betul, semua dari Allah.
Semuanya. Tidak ada yang tidak terbit darinya. Semua terbit dari alam ahadiyah. Tapi lihat dulu, yang martabat keempat itu sampai martabat 7 keinsan itu, semua itu ciptaan, diciptakan dengan kun fayakun. Tapi tidak dengan martabat wahda dan wahidiyah. Wahda wahidiyah ini a'yan sabitah. Wahda wahidiyah inilah ta'yin awal dengan ta'yin sani, kenyataan pertama, kenyataan kedua. Jadi wasilah yang kita maksud ini di martabat wahda hakikatul Muhammadiyah. Inilah cahaya Allah yang tidak diciptakan, sama sekali tidak diciptakan. Nah, ini ada pada diri. Dan ini tidak ada pada selain Bani Adam. Tidak ada pada selain Bani Adam. Jadi betapa ruginya ketika kita tidak menggunakan wasilah yang paling cepat ini. Inilah nikmat yang paling terbesar, hadirin sebenarnya. Inilah mutiara. Namun untuk menyelam mendapatkan mutiara, sediakan kapal. Kemudian punya tekad pengorbanan cinta secara syariat ya, ini secara syariat. Ikhtiar membuat kapal. Setelah dapat kapalnya, pergilah ke tengah laut. Di tengah lautlah itu kamu terjun menyelam terus sampai ke dasar laut, cari sendiri mutiara itu. Kalau sudah mendapatkan mutiara, itulah jalan yang paling tercepat untuk wasil kepada Allah dengan cahaya Allah itu sendiri. Utusan Allah yang ada pada hati, relung hati yang paling dalam. Relung hati yang paling dalam itu kosong berisi. Kosong berisi. Maka itulah cahaya Allah. Raihlah, dapatkanlah di situ. Musyahadahkanlah secara terus-menerus. Dengan rasa suci batinnya, rasa cinta, rasa cita batinnya, dalam keadaan duduk, berdiri, baring, kemanapun, selami, rasakan terus mutiara itu. Ini jalur cinta. Secara syariatnya kita yang seperti mencintai, namun secara hakikinya siapa dalang dibalik sang maha pencinta itu? Jadi seolah-olah kita bisa bergerak dan sebagainya, berkuasa dan sebagainya, namun sang maha cinta itulah yang memberikan hembusan cintanya, limpahan cintanya kepada manusia-manusia. Semuanya diberikan tanpa terkecuali. Semua manusia diberikan, semua Bani Adam diberikan. Namun adakah dari Bani Adam itu mengambil wasilah itu, memakai wasilah itu? Ini perintah Allah. Dan asal kita tahu, semua Bani Adam itu terikat perjanjian. Itu amanah. Amanah yang selalu kita bilang tidak gampang. Sampai langit, bumi, semuanya itu tidak siap untuk menanggung amanah itu. Amanah itu dikandung hanya jasad-jasad Adam yang mengandungnya. Hanya Bani Adam yang mengandungnya. Nah, itu amanah. Karena itulah semua Bani Adam itu bisa termuliakan oleh Allah. Kalau tidak dipakainya kenikmatan itu, wasilah itu, sungguh rugi, sungguh rugi. Karena itu ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam arwah. Bahkan sebelum dihembuskan roh suci tadi itu diikat perjanjian. Jiwa kita itu diikat perjanjian.
syahadat yang menyaksikan. Maka inilah sebenarnya wasilah khusus bagi Bani Adam. Tapi kalau dia mengambil wasilah selain itu lama dan belum tentu bisa sampai di hadrah Allah. Kalau tahu Allah, tahu meliputi segala sesuatu, bahkan menyaksikan. Namun untuk melebur akrab dengan Allah, lebur kepada Allah, siapa yang bisa kalau bukan cahayanya sendiri di martabat wahdah? Tidak bisa kita di martabat insan. Kita menggunakan insan kita, kemanusiaan kita, langsung pergi ke martabat ahadiyah. Berapa langkah tingkatan itu, satu tingkatan berapa hijab? Kita carilah, gunakanlah akal rabbaniyah. Yang mana yang paling dekat ahadiyah, dimensinya, martabatnya, kalau bukan wahdah. Bahkan wahdah itu menghimpun semua martabat di situ, ta'yin awal. Jadi kalau orang sudah di wahdah itu, dia tidak perlu lagi musyahadah af'al, musyahadah sifat, musyahadah asma, musyahadah zat. Karena di situ sudah terkumpul semua. Nah, disinilah wasilah yang paling kuat. Hadirin semuliakan. Maka pakailah wasilah itu. Ini perintah Allah jelas, dalilnya sudah jelas. Perintah memakai wasilah. Namun terserah saja mau pakai wasilah ini apa tidak. Nah, ini yang paling dekat di ahadiyah. Makanya Jibril itu tidak bisa naik ke wahidiyah, martabat ketiga tidak bisa, sampai martabat 4 aja. Sampai martabat 4 aja. Karena sampai situ. Itu sekelas malaikat Jibril. Nah, sekelas kita apa? Mau langsung jiwa, pikiran, perasaan ini yang mau sampai ke maha suci? Oh tidak, hanyalah prasangka-prasangka. Jadi sudah sangat jelas, berulang-ulang kali Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, dalam hadis. Namun memang di situ beberapa kiasan, banyak kiasan. Namun yang artinya ketika menggunakan daripada akal rabbaniyah, pasti paham kiasan itu. Nah, inilah cahaya yang qadim, tidak bisa dikatakan dia muhaddas. Alam wahdah kok, martabat wahdah kok dibilang muhaddas. Terus yang qadim cuma apa? Yang qadim hanya martabat ahadiyah. Ini martabat 7-nya belajar di mana? Misalkan, nah, martabat 7 jelas sudah ulama-ulama rata-rata ijma' itu sepakat. Ahadiyah wahdah wahidiyah itu martabat ketuhanan qadim. Martabat keempat sampai 7 muhaddas. Qadimnya martabat wahdah itu bukan qadim Tuhan. Bukan wahdah itu yang bergelar Allah Ta'ala, itu bukan. Namun itu satu kesatuan. Dari martabat wahdah itulah dihembuskan. Itulah sebenar-benarnya terbitnya diri kita di situ. Itulah sebenar-benarnya hakikat Muhammad. Itulah sebenar-benarnya wasilah yang paling tercepat. Hanya cahaya Allah itulah yang akan sampai. Hanya yang suci. Allah itu maha suci kok. Orang kotor seperti kita ini jauh sekali. Maka wasilahnya cahaya Allah itu sendiri. Nah, jadi supaya ketika sudah dapat wasilah tersebut, bersungguh-sungguhlah, mujahadalah dengan wasilah itu. Mujahadalah dengan wasilah itu terus menerus, berulang-ulang, agar engkau beruntung. Jadi mungkin begitu hadirin. Jadi
Sebenarnya ini fi'il amr ya, wabtagu ilaihil wasilah itu. Jadi perintah yang sangat dianjurkan. Nah, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.